Hari ini cuaca cerah, waktunya jalan-jalan nih, dan saya ingin mencari satu tempat favorit saya yang saya suka sekali kunjungi, yaitu toko buku. Nah, kali ini toko bukunya bukan sembarang toko buku, saudara-saudara. Konon katanya toko buku ini sudah 100 tahun lebih ada di kota Melbourne ini. Nah, ini tempatnya, namanya Hill of Content Bookstore, dan lokasinya ada di Bourke Street, satu jalan yang cukup terkenal ya, cukup ramai di kota Melbourne. Dan kelihatannya toko ini bukan toko yang besar ya, kalau dibandingkan dengan Kelapa Gading mungkin cuma satu ruko ini ukurannya. Tapi daripada penasaran, yuk kita masuk saja, kita lihat seperti apa isinya. Dan memang tidak terlampau besar, saudara. Isinya ya kebanyakan buku. Ini bagian buku-buku baru yang dipajang di rak paling depan. Lalu di dekat kasir ada buku-buku lain ya, buku-buku kecil, souvenir. Dan di lantai 1 ini ada buku-buku sejarah, buku-buku tentang Australia, buku-buku tentang memasak, cooking, buku tentang sains ya, atau ilmu pengetahuan. Dan yang pastinya ada di kebanyakan toko buku adalah bagian khusus buku anak, baik buku cerita bergambar atau buku yang isinya tentang satu pengetahuan atau informasi tertentu, cerita-cerita klasik ataupun cerita-cerita modern. Tapi juga ada novel untuk anak-anak yang sudah agak lebih besar, atau novel untuk para remaja awal. Nah, di lantai 1 ini juga ada buku-buku fiksi, buku-buku novel dari berbagai penulis yang terkenal. Beberapa di antaranya adalah penulis-penulis yang mendapatkan penghargaan. Ada juga yang namanya graphic novel, atau kita suka sebut komik, tapi ini komik yang ya lebih serius lah dari kebanyakan komik lainnya. Itu di lantai 1. Mari kita naik ke lantai 2. Tangganya sempit, jadul ya, saudara-saudara. Nah, lantai 2 ini juga isinya ya kebanyakan buku. Sejumlah orang nampak dengan asiknya melihat-lihat, membaca-baca buku yang ada, memilih mana yang menarik untuk mereka beli. Di sini ada buku-buku tentang desain atau arsitektur. Cukup banyak juga, saudara. Ada beberapa rak ya, buku tentang hewan ya, orang Australia sangat gemar akan binatang peliharaan atau pets. Lalu ini buku-buku sastra klasik dari penulis-penulis yang sudah melegenda. Kebanyakan tentu adalah orang-orang barat, tapi ada juga beberapa penulis Asia atau dari Timur Tengah atau Amerika Selatan. Nah, lalu ada juga buku tentang politik, buku tentang ilmu psikologi, lalu ada buku tentang agama, tapi hanya satu bagian saja ya. Di kota Melbourne ini memang kalau saya perhatikan, buku-buku tentang agama tidak banyak dijual di toko buku. Nah, kalau ini bagian favoritnya orang Australia kelihatannya, yaitu cerita-cerita detektif, cerita-cerita thriller, suspense ya. Selain juga buku-buku fiksi lainnya.
menarik, saudara. Nah, saudara, ini buku yang saya beli tadi di Hill of Content ya, dibungkus dengan kantong kertas nih, kayak makan siang aja ya. Tapi ini lebih ramah lingkungan. Ayo kita unboxing. Nah, buku ini judulnya God and Anatomy. Jadi buku ini memaparkan tentang perkembangan pemahaman tentang siapa itu Allah ya. Bahkan dari sekitar 3000-an tahun lalu atau bahkan sebelum zaman bangsa Israel paham tentang siapa itu yang namanya El atau Allah itu berkembang, terus sampai kemudian tentu diwarisi oleh agama Yahudi, oleh kekristenan Barat, dan pastinya kita semua. Dan menariknya dia menggunakan pendekatan yang buat saya agak baru ya, bagaimana pemahaman tentang Allah itu dibedah seperti anatomi tubuh, kepala, kaki, tangan, dan sebagainya. Saya belum tahu persis ya, makanya saya beli bukunya. Pasti menarik. Nah, saudara dikasih Tuhan, urusan membaca memang dalam tradisi Yahudi dan kemudian kekristenan dan agama Islam tentunya, yang tiga agama ini sangat berdekatan, punya peran yang sangat penting ya. Kalau dalam tradisi agama Yahudi sampai hari ini, seorang remaja dianggap dewasa, diterima sebagai seorang dewasa di tengah umat, di tengah jemaat, ketika bukan cuman ketika mereka dinyatakan dewasa secara hukum usia 17 atau 18, punya KTP, punya SIM, tetapi ketika mereka bisa membaca kitab suci, kitab Taurat dengan baik di hadapan umat. Itu upacara yang namanya bar mitzvah. Dan saya juga sangat yakin bahwa Tuhan Yesus itu, kalau kita baca di kitab-kitab Injil, begitu hebat, bisa berdebat dengan para ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, dengan para guru-guru agama Yahudi, bukan cuma karena dia itu Tuhan, saudara, tapi karena dia belajar, karena dia banyak membaca dalam masa mudanya. Bukankah Tuhan Yesus sering dikatakan dalam kitab-kitab Injil, ceritakan ketika ditanya oleh seseorang, entah muridnya, entah seorang Farisi atau ahli Taurat atau siapapun itu, dia suka bertanya balik begini, tidakkah kamu baca? Atau dia katakan dia bertanya apa yang tertulis dalam kitab suci? Atau kali lain dia katakan ada tertulis. Kalau Anda masih ingat ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus selalu menjawab dengan mengatakan ada tertulis. Jadi bukan cuma semata-mata karena dia anak Allah, karena itu dia maha pintar ya, tapi karena dia belajar, dia membaca. Kalau Tuhan Yesus saja banyak membaca, banyak belajar, bagaimana dengan kita, saudara? Nah, di awal minggu ini, coba yuk kita mulai belajar membaca. Bukan cuma sekedar membaca berita yang di forward di grup-grup WA gitu ya. Tapi mungkin carilah satu artikel yang cukup baik, entah artikel opini atau apapun itu, di koran, di internet yang baik. Tapi itu kalau Anda bisa membaca sebuah buku yang tidak terlalu tebal, yang tipis saja, yang hanya puluhan halaman. Karena apa yang kita baca bukan hanya memperluas pengetahuan kita, tapi juga memperkaya kemampuan kita untuk mengerti, memahami, menimbang sesuatu dengan bijak. Selamat membaca, selamat beristirahat malam hari ini. Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Anugerah yang harus kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga waktu dan kemampuan kami yang harus kami pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu biarlah kami tidak segan-segan atau kami tidak mau berhenti belajar dalam segala hal, termasuk menambah pengetahuan kami, membuat diri kami menjadi makin bijak dalam menimbang, dalam
memikirkan, merenungkan, dan memutuskan satu hal. Biarlah dengan demikian apa yang kami boleh pikirkan dan kemudian kami lakukan pada akhirnya menjadi berkat buat kehidupan orang-orang di sekitar kami. Kami mau berdoa untuk kehidupan kami di bumi Indonesia dengan segala pergumulannya, untuk kehidupan di tengah situasi pandemi yang belum selesai, sekalipun keadaan sudah jauh lebih baik. Biarlah kami semua tetap dengan bijak menjalani setiap hari dengan penuh semangat untuk melakukan apa yang terbaik yang bisa kami lakukan buat hidup bersama, sehingga kehidupan di negeri kami boleh berpulih bahkan menjadi makin baik. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami, mulai dari tingkatan lokal sampai nasional. Biarlah dengan hikmat Tuhan mereka boleh memimpin kami dengan bijak, mengambil keputusan yang terbaik untuk kehidupan bersama. Kami mau berdoa untuk gereja kami, berhikmat pada setiap orang yang terlibat dalam pelayanan, bahkan biarlah kami semua juga boleh mengambil peran seturut dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Kami berdoa khususnya untuk kegiatan bulan keluarga yang sekarang sedang berlangsung. Biarlah setiap kegiatan boleh menjadi berkat buat kehidupan bersama kami. Kami mau berdoa untuk hidup keluarga-keluarga kami. Keluarga-keluarga yang tidak lepas tentunya dari rupa-rupa pergumulan. Baik itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah relasi di antara anggota keluarga, dan berbagai macam pergumulan lainnya. Biarlah dalam setiap pergumulan dengan hikmat dari Tuhan, kami boleh memilih, menimbang apa yang harus kami lakukan, tapi juga dengan kekuatan dari Tuhan kami menghadapinya dengan bersandar penuh pada berkat dan anugerah Tuhan, sehingga dengan perkenanan Tuhan kami boleh melewati setiap pergumulan kami tersebut. Biarlah dengan demikian juga keluarga-keluarga kami terus bertumbuh menjadi keluarga yang bersandar pada Tuhan, yang menjadi berkat buat orang-orang yang mengenal dan hadir dalam kehidupan keluarga kami. Kami mau berdoa, menyerahkan diri kami malam hari ini dalam istirahat kami. Biarlah dengan hikmat dari Tuhan, dengan berkat dari Tuhan, kami boleh beristirahat dengan baik. Dan pada esok hari dengan perkenanan Tuhan juga, kami bangun dan menyambut kembali setiap panggilan, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.